Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih terus diberikan kesehatan, semangat dan kesempatan untuk tetap berbagi ilmu dalam masa pandemi COVID-19 ini bersempena dengan bulan suci Ramadan 2021. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bertemu kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc bersama lembaga Rado Institut Statistik Online dalam kampus dunia maya www.radoinstitute.com. Nah, kita pada kesempatan ini akan melanjutkan pengabdian masyarakat untuk sesi yang kedua, di mana pengabdian masyarakat kita ini mengambil suatu tema besar, yaitu mewarnai matematika dengan isu-isu global, yang mana pada sesi 1 kita telah melihat bagaimana indahnya matematika ini bila dia bersinergi dengan media massa online. Banyak informasi media online yang tersampaikan kepada masyarakat, tapi dapat dicerna mungkin tidak sebaik jika dilengkapkan pengetahuan oleh seorang ahli statistik. Nah, kita telah bahas di pengabdian masyarakat pada sesi pertama, bagaimana isu banjir, isu tsunami, isu kecepatan angin, isu pemetaan pendidikan, itu kita kemas dengan cerita matematik yang pada akhirnya melahirkan suatu riset artikel yang mana bermanfaat yang banyak, dapat mensimulasi, dapat memastikan daerah mana yang tertinggal dalam bidang suatu pendidikan. Artinya apa? Kita bisa melengkapkan, kita bisa menyempurnakan apa yang disajikan oleh media-media online. Nah, siapa yang bisa seperti itu? Yang bisa seperti itu adalah kita, orang statistik atau orang matematik. Di sesi pertama juga kita telah membahas bagaimana sangat besar peluangnya matematik itu menarik untuk ditarik ke dalam kawasan agama. Di sini kita tidak bercerita tentang surga neraka, kita tidak cerita bagaimana tentang mentafsir suatu ayat Al-Quran atau hadis, tetapi kita lebih kepada bersinggungan dengan data-data yang dihasilkan oleh bidang keagamaan, seperti misalnya zakat. Zakat itu sangat berpotensi kalau kita kemas dengan baik, kita dapatkan simulasinya untuk 10-50 tahun ke depan, seperti apa jumlah besaran uang diterima, lalu untuk apa keperluan yang tepat, itu hanya bisa dilakukan oleh orang statistik atau orang matematik. Atau dana haji, bisa juga kasus perceraian, bisa juga dipetakan daerah mana yang tinggi perceraiannya, kita bisa mengetahui dengan pasti, dan dengan diketahuinya dengan pasti daerah yang spesifik banyak yang bercerai, kita bisa turunkan beberapa ahli-ahli yang dapat mencegah itu terjadi. Mungkin ahli agama atau ahli psikologi untuk memberikan gambaran masukan kepada daerah tersebut tentang efek buruk yang disebabkan oleh perceraian. Nah, itu hal-hal yang sangat mungkin yang bisa disinergikan oleh orang matematik. Jadi tidak lagi bercerita X, Y, X, Y, X, Y gitu. Tapi bercerita tentang masalah-masalah yang luas. Nah, itu yang dapat dilakukan oleh orang matematik. Nah, untuk sesi yang kedua ini kita mengangkat isu yang lebih menarik. Ini bersempena dengan bulan suci Ramadan juga, kita bertepatan pula kita memberikan sesi yang terbaik. Judul kecil yang akan kita bahas di sini adalah ada Al-Quran di software matematik. Wah, luar biasa. Ternyata orang-orang luar sana itu lebih dahulu telah menjadikan matematik itu menjadi soft, menjadi begitu meluas.
tidak lagi berkutat tentang rumus, tetapi dia telah meluas, menyebar kepada bidang-bidang agama. Contohnya di software yang terkenal, software R. Kalau Anda bicara software R sama orang statistik itu sangat berterima kasih kepada software R. Karena semua riset, semua persoalan yang ditimbulkan oleh keilmuan statistik, baik mengestimasi parameter, mensimulasi data, itu sangat bergantung kepada software R. Silakan tanya tentang software R itu, bagaimana software R itu di hati orang statistik. Woi, sangat membantu, sangat keren. Nah, ternyata di Al-Quran, di software statistik itu ada gitu loh. Ini yang membuat kita tertarik gitu untuk menarik isu ini agar mencairkan image matematik itu tidak lagi fokus atau terlalu ekstrim dengan gaya-gaya lamanya, dengan gaya-gaya ilmu yang menakutkannya. Nah, kita lihat coba. Makanya itu kita padukan kegiatan hari ini adalah pengabdian masyarakat berintegrasi dengan praktikum. Nah, kita akan membuka software R itu seperti apa Al-Quran yang dimaksud dalam software R itu. Mari kita simak sama-sama. Oke, kita masuk ke konsol dulu. Nah, kita bersihkan konsol, clear konsol. Nah, Al-Quran itu di dalam R itu bisa diinstal. Nah, cara menginstal paket itu saya rasa sudah pandai semua. Nah, pergi kepada menu paket, cari install paket, nanti cari yang namanya Quran. Nah, kebetulan saya sudah mendownload dari R package, load package itu saya sudah menginstal Al-Quran ke dalam R. Nah, kita lihat seperti apa bahasa Quran dalam package ini. Nah, kita lihat sama-sama. Nah, ini dia. Nah, ini adalah semua yang telah saya install dalam R. Nah, kita akan lihat di sini ada satu yang menarik, ini dia. Yang saya kasih warna biru ini adalah Quran. Ya, oke, Quran. Nah, jadi Quran itu telah saya install. Nah, kita lihat sekarang. Quran dalam R ini ada dua bahasa. Ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris. Nah, saudara lihat begitu luar biasanya. Oke, kita akan buka script file atau layar script. Kita bagi dua layarnya, layar script. Nah, kebetulan saya sudah membicarakannya, kita ambil vertically. Nah, ini vertically, kita tutup dulu. Kita ambil vertically. Vertically. Nah, ini dia. Nah, dalam R, setelah Anda install, itu ada notasi Quran AR. Quran garis bawah AR ini adalah Quran yang menyatakan bahasa Arab. Jadi kalau ada surah, ini surah-surah, semua surah yang ada dalam Quran. Kita lihat surah-surah apa saja, kita run selection, kita ketik surah di sini, surah. Oke, surah. Nah, ini adalah nomor-nomor surah yang diberikan. Jadi ada nomor surah dari nomor surah 1. Kalau kita lihat di awal hit surah itu dia akan munculkan, maka surah itu dimulai dari surah 1. Kalau yang terakhir tail surah. Sampailah nanti dia kepada surah 114. Jadi dia tidak bisa memanggil seluruhnya karena dia terlalu banyak. Oke, nggak bisa dalam R dia panggil. Bisa, ini surah. Jadi kalau mau kita lihat surah dalam R ini, jadi surah 1 ini menunjukkan surah ke-1. Surah kedua ini adalah surat 1 itu adalah mungkin Al-Fatihah. Yang 2 itu adalah surah Al-Baqarah. Jadi Al-Baqarah itu
sampai posisi dari surah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dari nomor 8 ini nanti sampai yang nomor 2 itu sekitar 200 sekian, 280-an sekian. Surah Al-Baqarah itu surahnya. Kalau kita melihat ayatnya, ayat-ayat dalam Al-Quran yang berbahasa Arab, coba kita lihat, kita buka lagi vertically, ayat Quran. Nah kalau dia disebut 7, kita lihat apa yang 7 ini. Kita run. Nah kita coba lihat ayat. Nah, ayat. Enter. Nah kita tunggu, dia lagi mendownload. Dia akan memanggil ayat dalam Al-Quran. Nah, ini dia. Kita besarkan sedikit. Nah, kita tarik ke atas. Oh, dia tidak memanggil semua. Kita ulang lagi. Quran software. Ayat. Oke, kita panggil ayat. Run. Konsol. Kita ketik ayat. Ayat. Nah, ini semua ayat dalam Al-Quran. Sebanyak 6.236 ayat. Jadi kalau kita melihat yang awalnya, hit ayat, kepala ayat. Nah, ini dia ke ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, iya sampai nanti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada 7 terus ke bawah. Jadi kalau begitu kita bisa lihat begitu matematika telah menyadari bahwa ada potensi besar dari ayat-ayat Al-Quran untuk dibahas secara mendetil. Yang dibahas itu apa? Bukan tafsirannya saya rasa, tapi susunan katanya. Nanti kita masuk hubungan dengan text mining. Yang penting isunya, saya saja kaget gitu. Tahun 2019 ternyata telah memasukkan Al-Quran ke dalam paketnya. Yang artinya dengan adanya Al-Quran ini berarti kelak bahwa kita bisa melihat susunan kata yang terkecil, yang terbanyak dalam suatu surah. Katakanlah surah Al-Baqarah, kita akan melihat kata-kata apa yang banyak dimunculkan oleh Al-Baqarah. Nah itu urusannya dengan nanti text mining, dengan ilmu data mining, spesifik kepada text mining. Nah kita telah lihat surah, kita lihat ayat, dan kita akan coba memanggil yang spesifik. Kita akan coba gabungkan antara surah dan ayat ini. Jadi surah ayat kita gabungkan namanya surat ayat. Kita run, kita vertically, kita run di sini surat ayat. Nah kita ambil kepalanya saja, hit surat ayat. Nah ini dia. Jadi kalau begitu, kita telah memadankan dengan surah dan ayat. Nah, Al-Fatihah misalnya sampai 6 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini kita lihat luar biasa yang ditampilkan. Nah, kalau begitu, ini merupakan suatu kegunaan baru, potensi baru bagi bidang matematik atau bidang statistik untuk lagi tidak kaku dengan keilmuan-keilmuan mereka. Coba lihat, saya seorang statistik itu. Jadi seolah-olah saya ini sudah seperti ustadz aja membuka kitab. Padahal tidak. Saya tidak berani bercerita seperti orang ustadz, pakar hadis, mana saya berani cerita seperti itu gitu.
paling tinggi nanti kita bisa mengelola dengan ilmu-ilmu data mining, mengelompokkan, nanti melihat susunan kata, apakah ada hubungan nanti kata yang terbanyak dengan intisari surah yang diberikan. Itu perlu duduk bersama dengan orang-orang ahli-ahli Al-Quran, ahli-ahli tafsir gitu. Saya hanya mencoba bagaimana menggunakan ilmu yang saya miliki untuk mengambil-gambil ayat Al-Quran. Seperti menggabung-gabungkan bahasa Sibain, suruh surat pilih ada satu kurung siku, tanda sama dengan 2. Itu adalah ilmu-ilmu statistik yang saya kuasai gitu. Bagaimana untuk memilih-milih ayat Al-Quran yang ada di tadi. Ada tadi kita belum bisa milih, kita harus desain lagi bahasa programnya sehingga kita bisa memilih. Contoh misalnya saya mau memilih yang Al-Baqarah saja, artinya yang kolom 1 ini saya mau pilih yang angka 2 saja. Kalau angka 1 tadi Al-Fatihah, kalau begitu bahasa R-nya artinya surat ayat yang kolom 1-nya itu adalah nomor 2. Jadi bahasa-bahasa seperti ini itu hanya bisa dilakukan kalau kita sering melihat gitu. Sering beroperasi, berhubungan, bersinggungan dengan Ya kalau sering berhubungan siapa orangnya? Itu orang-orang statistik yang sering berhubungan. Oke, kita lihat. Surat pilih, saya surat pilih, saya panggil surat pilihnya. Oke, surat pilihnya saya coba run. Nah, ini dia. Nah, ini adalah semua surat yang dalam Al-Baqarah sampai 286 gitu. Kita lihat yang pertamanya. Oh, dia sampai pertama bagus lah. Nah, ini dia. Jadi ini dari pertama sampai 256. Jadi kalau kita lihat head tail, kalau surat pilih headnya kita ambil kepalanya, head surat pilih. Oke. Enter, kita lihat nih surat pertama. Oke, kita yang pertama, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, kan gitu dia. Saya orang matematika jadi termotivasi sendiri, jadi semangat begitu, Bro. Karena jadi bahan penelitian tersendiri bagi saya orang statistik. Di itu ada Al-Quran. Jadi ini surat pilih. Jadi kalau saya lihat telnya, surat pilih. Nah ternyata dia sampai 286. Jadi Al-Baqarah-nya sampai 286. Nah, bahasa yang paling penting lagi dari 286 itu saya mau buat pilihan. Surat pilihan saya mau pilih yang 1 sampai 10 saja. Oke, saya pilih tadi yang Al-Baqarah tadi 1 sampai 10. Nah, kita lihat dia di konsol. Saya ambil surat pilihan. Oke. Nah, ini sampai 10-nya tadi. Dari Alif Lam Mim. Nah, ini dia. Terus sampai ke bawahnya. Nah, ini mungkin dari ini menurut versi bahasa Arab. Bahasa Arabnya seperti ini. Jadi kalau begitu ini karena ayat panjangnya nanti masih bersambung dia, kalau dia panjang dia tidak sampai panjang, nanti kita buka lagi yang panjangnya bagaimana dia bisa. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini gitu. Ini bahasa Arabnya. Kadang bahasa Arab ini terbatas bagi orang-orang yang menguasai bahasa Arab. Nah, canggihnya lagi ini dia menyediakan Al-Quran ini translate-nya dalam bahasa Inggris. Nah, itu yang membuat kita salut dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat caranya seperti ini. Sambil vertikal. Nah, dalam bahasa Inggris ini sudah saya buat translate Quran dalam bahasa Inggris. Dia pakai bahasa dalam R-nya Quran and Sahih. Jadi kalau kita lihat
surah ayat Al-Quran tadi sama saja. Ini kita lihat surah Al-Quran. Nih, coba kita lihat ayatnya. Ayatnya kita lihat dalam bahasa Inggris. Ayat, kita run. Kita tunggu. Wah, ini coba lihat ayatnya. Ayatnya dalam bahasa Inggris. Kita coba lihat. I do not worship what you worship. Nah, saya sendiri pun tak begitu paham bahasa Inggrisnya. Bahasa Arab tak paham, bahasa Inggris tak paham. Tapi okeylah, sedikit-sedikit kita bisa memahami. Jadi yang paling penting yang ingin saya tunjukkan di sini adalah bahwa apa yang telah dilakukan oleh dunia luar gitu. Coba kita lihat sama-sama yang telah dilakukan oleh dunia luar. Mereka telah mulai membaca bahwa ada sumber keilmuan dalam Al-Quran tadi. Paling tidak ini sebagai pembuka untuk keilmuan data mining. Ada yang baru yang mereka sajikan sehingga membuat, katakanlah anak-anak di pesantren gitu, nanti masuk ke matematik diberikan ilmu ini, wah canggihnya luar biasa. Mereka mempunyai keilmuan matematik tentang data mining dan programming dengan bahasa R ini. Mereka tahu konteks Al-Qur'annya, mereka tahu konteks keilmuan statistik dengan membahas software R, dan mereka mempunyai kemampuan dalam data mining. Saya nggak bisa bayangkan gitu. Mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang mempunyai keilmuan, yang luar biasa. Al-Quran paham, statistik paham, bercampur, buah meledak menjadi suatu sosok yang sangat luar biasa. Bahasa Inggris. Kita lihat, kalau kita mau memilih-milih seperti tadi, ayat, surah, oke, kita coba lihat surat pilihan 2-10, kita run. Jadi kalau kita gabungkan, ini tadi kita gabungkan surat ayat. Oke, kita mau coba lihat surat ayat itu setelah digabungkan seperti apa misalnya ya. Surat ayat-ayat. Oke. Nah, ini dia. Kita tengok hitnya. Hit surat ayat. Hit surat ayat. Nah, ini dia. Ada surah 1, nah, dan ada ayatnya. 1, Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah. Nah, itu kan luar biasa. Tuntunlah kami ke jalan yang benar. Guide us to the straight path. Kan luar biasa. Ini ayat Al-Quran, bro. Nah, coba lihat. Jadi kalau begitu, kita sudah melihat di sesi ini bagaimana ayat-ayat Al-Quran ini bisa menjadi suatu sumber ilmu pengetahuan. Dan dia akan menjadi menarik tentunya kalau dilengkapi dengan keilmuan statistik. Seperti saya misalnya. Saya bisa memilih-milih dalam R tadi dengan keilmuan R saya. Kita pilih, kita ambil gitu. Nah, jadi menjadi luar biasa, menjadi menarik gitu. Dan di mana peranan matematis atau peranan statistiknya? Coba kita lihat peranan statistiknya yang kita akan bahas nanti dalam bedah riset, tapi kita lihat sebagai kita intip dulu pendahuluannya. Coba kita intip dulu pendahuluannya. Kita ada beberapa software mining teks mining ini gunanya adalah beberapa teks yang dalam bentuk grafik. Dalam tidy text ini adalah nanti dia akan melakukan analisis kepada teks-teks, lalu dia akan buat grafik, lalu dia akan munculkan berapa banyak kata-kata per kata. Kita lihat misal contoh, dan kita akan lihat menganalisa Quran, Quran ayat di bahasa Arabnya tadi, bahasa Arab, ayat 1 sampai 150. Kita akan lihat seperti apa gambar grafik yang dimunculkan. Oke. Nah, ini dia. Ini adalah kata-kata bahasa Al-Quran. Dan ini adalah jumlah-jumlah kata. Yang paling banyak sampai yang paling sedikit. Minimal kita berikan dia itu yang paling sedikit munculnya sebanyak 150. Dari bahasa programnya kalau kita lihat Windows, Quran, kita memberikan batasan bahwa
Dia munculkan jadi munculkan yang besar dari 10. Nah, jadi kata-kata yang besar dari 10 dia akan munculkan, yang kecil dari 10 dia tidak akan munculkan. Nah, ini adalah keilmuan orang matematik yang bisa memperlihatkan banyaknya kata yang dimunculkan dalam Al-Quran tadi. Gitu. Jadi tidak dihitung dengan manual. Dan siapa tahu dalam konteks kedepannya jika berkolaborasi dengan orang-orang ahli pakar hadis atau Quran bisa kita coba nanti gitu. Kalau kita bandingkan misalnya surah Al-Baqarah tadi dengan surat katakanlah surah Al-Baqarah dengan surat An-Nisa gitu ya. Surah Al-Baqarah sama surat An-Nisa gitu. Kita coba kita lihat kata Al-Baqarah itu kata yang paling banyak muncul itu seperti apa, atau dan kata An-Nisa yang paling banyak muncul itu apa? Adakah berhubungan kata-kata yang banyak muncul itu dengan intisari dari surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ada beberapa banyak kolaborasi penelitian yang bisa dilakukan antara orang matematik dengan orang bidang keagamaan. Apa jembatannya? Jembatannya tentu telah dimunculkannya Al-Quran di dalam R itu sendiri. Orang statistik bisa mengelompokkan, bisa menentukan jumlah kata. Orang pakar hadis menerjemahkan. Wah, temu dah suatu kolaborasi riset yang mantap. Nah, lebih canggih lagi orang data mining itu, orang text mining itu sering menggunakan apa dia sebut hiasan. Dia menggunakan hiasan atau dengan menggunakan word cloud. Word cloud itu kata-kata tadi kalau dia semakin banyak dia semakin besar. Kita tengok word cloud yang dihasilkan oleh Al-Quran ayat 1 sampai 150 tadi. Kita seperti apa? Word cloud itu seperti apa? Kita lihat seperti apa word cloud. Word cloud, word cloud. Nah, kita lihat word cloud-nya. Nah, ini dia seperti ini word cloud. Jadi semakin besar teksnya itu, ini menunjukkan semakin katanya semakin banyak. Ya, jadi artinya boleh ditunjukkan dengan grafik, boleh ditunjukkan dengan word cloud. Dia terserah menjadi tampilan yang menarik untuk sebuah riset artikel. Gitu. Dan kalau begitu, perbincangan kita pada kesempatan kali ini itu sangat luar biasa. Gitu. Kita memiliki Al-Quran di dalam suatu software matematik. Makanya saya tertarik mengangkat isu ini. Ada Al-Quran di software matematik. Jadi luar biasa menurut saya kalau kita cepat mengambil peluang untuk merubah image matematik ini, maka kita harus cepat mengambil suatu tindakan. Apa yang harus kita lakukan gitu. Ayat kita lihat ayat Al-Quran tadi, ayatnya ini ayat Al-Quran. Sekali lagi ini ada ayat Quran AR. Jadi kita harus cepat mengambil kesimpulan, keputusan bahwa bagaimana agar keilmuan matematik ini itu dapat terus memberikan peranan, memberikan warna dalam bidang keilmuan lain. Tentu saja mau tidak mau matematik itu harus melepaskan gaya-gaya lamanya, tidak terlalu memandang bahwa merumitkan persoalan gitu. Tapi mari kita sama-sama keluar. Jadi kalau ke depannya nanti terbagi matematiknya dua, matematik entrepreneurship, wah dengan matematik murni yang gila juga, matematik entrepreneur. Itu hanya gambaran saja. Oke, jadi kalau begitu apa yang kita coba sampaikan pada kesempatan kali ini, bahwa semakin banyak kita lihat perkembangan dunia luar, itu kita akan semakin terkaget-kaget. Gitu. Ternyata dalam pikiran orang-orang luar telah berubah mindsetnya. Gitu.
telah mencari sumber-sumber ilmu pengetahuan ke tempat-tempat yang sangat benar. Mereka telah mencari pengetahuan, mereka telah berupaya untuk menghubungkan sains dengan Al-Quran gitu. Kalau dalam Kementerian Agamanya kami menyebut sebagai integrasi keilmuan gitu. Nah, kalau integrasi keilmuan antara sains dan Al-Quran itu ya salah satunya inilah sainsnya. Inilah Al-Qurannya loh. Ayat-ayat Al-Quran tadi kita coba analisa dengan matematik, dengan word cloud tadi, dengan gambar grafik tadi, kita hubungkan dengan kenyataan intisarinya dengan Al-Quran yang ada gitu. Atau kita bisa nanti menemukan ada beberapa ayat yang spesifik dimunculkan pada suatu surah tertentu gitu. Yang akan membuat kita penasaran, kita membuka kitab kemarin, apa ini maksudnya, lalu menghasilkan suatu pengetahuan baru, ya siapa tahu bisa seperti itu. Kenapa tidak? Bisa saja. Yang paling penting adalah jangan ada upaya. Nah, ini yang paling penting yang kita ingat sama-sama. Jangan ada upaya untuk mengaburkan. Jangan ada upaya untuk menyalahkan, memberi kesan negatif kepada Al-Quran. Nah, kalau udah sampai ke sana, saya tidak bertanggung jawab lagi. Saya menyampaikan materi ini karena saya beranggap bahwa keilmuan matematik itu atau statistik itu bisa kita perluas lagi dengan membahas hal-hal keagamaan. Tentu konteksnya terbatas. Software yang digunakan ini saya rasa sangat minim sekali kalau kita gunakan untuk mentafsir apa yang dimaksud secara real oleh Allah. Paling hanya bisa untuk menentukan, menghubungkan konteks tadi dengan data mining atau sebagai informasi awal. Ayat apa yang, kata-kata apa yang paling banyak, kata-kata apa yang menengah, kata-kata apa yang paling sedikit, atau ada kata-kata yang membuat kita tertarik untuk melihat kenapa kata-kata ini ada dalam ayat ini. Mungkin itu saja. Jadi tidak ada upaya mengkaburkan dari masalah Quran ini. Karena Al-Quran ini jelas bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Jadi tanpa dikaji-kaji pun Al-Quran itu memang sudah luar biasa gitu. Ini kenapa dikaji lagi? Mungkin hanya memberikan sebagai pengetahuan. Contoh misalnya seorang profesor Perancis meneliti Fir'aun, kaget dalam Fir'aun itu ada bekas campuran air laut di dalamnya. Lalu diskusi sama Ustadz, katakan bahwa dalam Al-Quran telah lama menceritakan Fir'aun itu mati tenggelam di laut. Lalu kaget profesor tadi, kok Al-Quran telah tahu sebelumnya. Tanpa diadakan riset, akhirnya profesor Perancis tadi mendapat hidayah memeluk agama Allah. Atau ada lagi seorang peneliti yang melihat bahwa tumbuhan itu bisa bersuara, berzikir. Dalam Al-Quran telah lama disebutkan bahwa tumbuhan itu berzikir kepada Allah. Seorang ilmuwan baru menemukan bahwa tumbuhan itu bisa bersuara. Dan yang terbaru kita lihat bagaimana angkasawan Cina mendengar ada suatu orang mengetuk-ngetuk pintu di planet sana. Ternyata dalam Al-Quran sendiri telah dikatakan ada planet yang dia berbunyi seperti orang mengetuk pintu. Di Al-Quran sudah ada. Cuman tentu saja ini menjadikan suatu inspirasi kepada peneliti. Kenapa itu terjadi? Seperti Fir'aun tadi banyak garam dalam tubuhnya menjadi awet, teliti lagi dibedah. Nah, membedah, meneliti, masuk labor itu kerja manusia. Itu keilmuan manusia. Sedangkan sebelumnya itu telah ada dalam Al-Quran. Nah, jadi kalau begitu, dari dua sesi yang kita sampaikan, mewarnai matematika dengan isu-isu global ini,
kita telah berhasil gitu memperlihatkan bagaimana cara matematik ini biar bisa keluar, tidak menjadi ilmu yang menakutkan. Kita bisa bersentuhan dengan berbagai hal. Apalagi kalau yang terakhir, yang edisi kedua ini, kita bersentuhan dengan Al-Quran. Wah, luar biasa. Sangat luar biasa sekali. Maka saran saya kepada prodi matematika, cobalah berikan beasiswa kepada alumni-alumni pesantren yang hafal Al-Quran. Lalu gandengkan mereka dengan orang-orang yang memiliki kepakaran dengan konteks data mining. Karena softwarenya ini sudah ada. Dalam R itu sudah ada Al-Qur'annya. Kita memerlukan tambahan ilmu yang paling mulia di atas dunia ini adalah ilmu yang menguasai Al-Qur'an. Jadi saya memberikan saran, rekomendasi tentunya kepada prodi-prodi matika se-Indonesia. Baik universitas yang top maupun universitas yang tak top, terutama kepada institusi saya, universitas di bawah Kementerian Agama. Berapa? Ada 13 universitas Islam negeri, dan saya tidak tahu pasti berapa banyak yang memiliki prodi matematika. Ambillah alumni-alumni pesantren yang menguasai Al-Quran 30 juz, berikan mereka beasiswa, masukkan ke prodi matematik. Kalau dia dikirim ke UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dia akan bergandeng dengan saya dan dengan pakar-pakar data mining lainnya. Di UIN itu ada doktor dari Malaysia, namanya Dr. Rahmat Kurniawan. Orang yang masih muda, pakar dalam data mining. Kita bisa berkolaborasi, bisa membimbing matematiknya anak pesantren tadi, dan kita akan lihat 3-4 tahun ke depan anak ini akan meletus menjadi satu sosok yang luar biasa. Itu merupakan gambaran saya, merupakan rekomendasi saya dalam beberapa pengabdian masyarakat ini. Jadi kalau kita mau maju prodi matematik, baik matematik universitas perguruan tinggi di bawah, untung-untung namanya berubah cepat oleh Pak Jokowi, Kemenristek Dikti, karena kita dengar isunya akan diresupel lagi. Menteri Pendidikan diganti dengan Menteri Riset dan Teknologi, Menteri Riset dan Pendidikan. Khusus untuk kami juga matematika di bawah Kementerian Agama, rekomendasi sekali lagi berikan beasiswa untuk mahasiswa alumni pesantren yang menghafal hafalan Qur'annya luar biasa, masukkan ke prodi matematik, lalu beri beasiswa. Saya dari matematik, kalau dia di UIN Suska, akan menggandengnya dengan statistik saya, dan ada juga pakar dari bidang data mining juga akan menggandengnya. Banyak pakar-pakar data mining di UIN Suska ini yang keren-keren. Ada Dr. Rahmat Kurniawan namanya. Wah, beliau memang luar biasa. Ilmu data miningnya. Itu bisa dimanfaatkan. Kolaborasi, kita tunggu hasilnya 3-4 tahun lagi, dan akan saudara lihat hasil yang luar biasa. Jadi terima kasih atas perbincangan kita yang menarik pada kesempatan hari ini, dan semoga apa yang kita sampaikan melalui pengabdian masyarakat ini plus praktikum. Jadi pengabdian masyarakat pada edisi kali ini terintegrasi dengan praktikum karena kita membuka software. Jadi dengan arti kata semoga bermanfaat, dan kepada para Pak Ustadz, ahli agama, ahli Al-Quran, saya minta maaf, tidak ada maksud untuk berbicara yang aneh tentang Al-Quran yang kita lihat dalam software. Kita hanya melihat dari sudut pandang sains. Kita tidak berani menyentuh tentang tafsir dan sebagainya karena kita tidak mempunyai keilmuan tentang itu. Jika nanti Pak Ustadz atau para pakar hadis mau berkolaborasi, alhamdulillahirabbil alamin. Karena dalam software tadi ada Al-Quran berbasis bahasa Arab, ada Al-Quran berbasis bahasa Inggris. Oke, terima kasih perbincangan yang menarik pada pagi hari ini. Semoga kita ketemu lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya dalam keadaan yang sehat walafiat dan dalam keadaan yang lebih bersemangat lagi. Ingat selalu protokol kesehatan, kita terus berupaya untuk mencegah menyebarnya COVID ini, karena kita tidak tahu sampai kapan COVID ini akan berakhir.
Telah muncul lagi informasi beberapa daerah yang zona kuning atau zona hijau sekarang kembali lagi menjadi zona merah. Nah itu kita harus tetap waspada, patuhi protokol kesehatan selalu, jaga jarak, cuci tangan dan selalu menggunakan masker. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.